Halo adik-adik, selamat datang kembali di video pembelajaran kali ini. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran tentang turunan fungsi trigonometri, yaitu kita akan menggunakan sifat turunan fungsi trigonometri untuk menentukan turunan dari suatu fungsi trigonometri. Jadi ada beberapa sifat dari turunan trigonometri ini. Jadi kita misalkan memiliki suatu fungsi yaitu fungsi U dan fungsi V. Jadi ini merupakan fungsi. Kemudian kita juga memiliki konstanta K gitu misalkan. Nah, di mana fungsi ini dalam variabel X ya. Dan K ini adalah konstanta yang merupakan elemen bilangan real gitu. Nah, untuk sifat yang pertama itu adalah ketika kalian diberikan fx sama dengan k dikali u, maka turunannya atau f aksen x itu adalah k dikali u aksen. Nah, misalkan saja contoh ya, misalkan fx sama dengan misalkan K ini kan bilangan real, jadi bisa negatif, positif, pecahan, atau desimal. Nah, misalkan saja itu 2 sin 3x. Nah, berapa turunannya? Kalian bisa melihat di sini, K-nya adalah 2 dan U-nya ini adalah sin 3x gitu. Nah, berarti di sini maka U sama dengan sin 3x. Nah, karena di turunannya kita memerlukan U aksen, turunkanlah sin 3x ini. Nah, seperti video pembelajaran sebelumnya, turunan dari sin 3x adalah 3 cos 3x gitu. Maka dari itu f aksen x-nya adalah k, jadi ada k-nya dulu, k-nya adalah 2 kali U aksen. U aksennya adalah 3 cos 3x, maka hasilnya adalah 6 cos 3x gitu ya. Jadi seperti ini kalian melihat polanya. Ketika ada konstanta di depan fungsi trigonometri, maka kita tinggal menurunkan fungsi trigonometrinya saja. Kemudian sifat yang ke B itu adalah ketika penjumlahan ataupun pengurangan. Jadi fx sama dengan U ditambah atau dikurang V, maka turunannya kita turunkan satu persatu fungsi ini ya, karena U dan V itu merupakan fungsi trigonometri dalam bentuk variabel X ya. Jadi diturunkan U-nya, V-nya juga diturunkan. Plus minus ini tergantung, kalau soalnya ditambah ya ditambah, kalau soalnya dikurang ya dikurang gitu ya. Misalkan contohnya saja fx sama dengan misalkan sin 4x dikurang gitu misalkan ya. Misalkan soalnya contohnya pengurangan cos x. Nah, berarti di sini tampak bahwa U-nya ini adalah sin 4x dan cos-nya ini adalah V gitu ya. Jadi kita misalkan U-nya adalah sin 4x karena mengikuti pola rumus ini ya. Maka U aksennya adalah 4 cos 4x gitu. Kemudian V-nya adalah cos x. Maka turunan dari cos x adalah negatif sin x gitu. Oleh karena itu, turunan dari fungsi yang diberikan ini adalah U aksen, karena pengurangan ya dikurang V aksen. U aksennya adalah 4 cos 4x dikurang V aksennya negatif sin x, maka hasilnya adalah 4 cos 4x ditambah sin x. Sampai di sini saja ya, tidak bisa dijumlahkan karena mereka ini bukan trigonometri yang sejenis, bahkan sudut yang dimuat ini yang 4x, ini x, jadi kita tidak bisa jumlahkan ya, apalagi cos dan sin itu tidak bisa dioperasikan. Kemudian sifat yang ke C. Sifat yang ke C ketika perkalian ya.
jadi U dikali V. Maka turunan dari U kali V itu adalah U aksen V ditambah U V aksen gitu ya. Contoh misalkan saja fx sama dengan misalkan sin 2x dikali cos 3x itu. Nah, ini kan perkalian. Berarti U-nya adalah sin 2x, V-nya adalah cos 3x gitu. Nah, kita misalkan lagi ya. U-nya adalah sin 2x. Kita perlu turunan U kan di sini ya di rumusnya. Maka U aksennya adalah 2 cos 2x. Kemudian V-nya adalah cos 3x. Maka V aksennya adalah negatif 3 sin 3x gitu. Oleh karena itu, turunan dari fungsi yang diberikan adalah U aksen V ditambah U V aksen. U aksen yang mana? Ini 2 cos 2x dikali V. V-nya adalah nih cos 3x. Jadi yang sampai salah ya menaruhnya. Ditambah U. U-nya adalah sin 2x dikali V aksennya adalah ini ya, negatif 3 sin 3x gitu. Sekarang kita tinggal kalikan. Nah, kebetulan di sini cos memang sama nih dengan cos 2x, cos 3x memang sama-sama trigonometri cos, tapi mereka tidak bisa dikalikan karena sudut yang dimuat itu berbeda gitu ya. Jadi dia tetap cos 2x cos 3x gitu. Nah, di sini jadinya sinnya juga tidak bisa dikali karena sudut yang dimuat itu berbeda, 2x dan 3x. Jadi di sini langsung kurang 3 sin 2x sin 3x gitu. Jadi ini jawabannya ya. Oke, terus sifat selanjutnya. Nah, untuk sifat selanjutnya itu adalah yang berpangkat ya. Jadi suatu fungsi trigonometri, misalkan fungsi U berpangkat n gitu, dimana turunannya itu adalah fx sama dengan n dikali U pangkat n kurang 1 dikali turunan dari fungsi tersebut gitu ya, dimana n ini tidak sama dengan 1. Selain 1 kita menggunakan rumus ini ya. Jadi contohnya misalkan seperti ini, fx sama dengan sin berpangkat 3 2x. Jadi pangkatnya 3 bukan 1. Kalau 1 kan hanya sin 2x gitu aja. Jadi turunannya kan gampang. Nah, kalau pangkatnya tidak 1, kita gunakan sifat yang nomor D. Jadi ini sin pangkat 3 2x ini kita bisa tulis menjadi sin 2x yang berpangkat 3. Jadi ini harus dikurung. Kalau kalian menulisnya seperti ini, sin 2x pangkat 3, ini tidak sama artinya ya. Ini salah. Kalau sin ini artinya sin 2 kali x kali x kali x, itu artinya. Kalau dikurung berarti sama artinya dengan yang di atas ya. Jadi harus dikurung ya. Nah, berarti kalian bisa lihat polanya U pangkat n. Sedangkan ini sin 2x pangkat 3. Ini adalah U-nya, kemudian ini adalah n-nya gitu. Jadi U-nya adalah sin 2x. Nah, turunannya kita perlu rumus U aksen. Jadi kita isi turunan dari U, yaitu 2 cos 2x. Nah, bagaimana sekarang caranya mencari turunannya? Nah, fungsi ini sebenarnya kita bisa ubah menjadi fx sama dengan U-nya kan sin 2x. N-nya pangkat 3 gitu. Jadi U pangkat 3 kita bisa tulis di sini. Sehingga turunannya adalah, nah kalian bisa lihat nih, N-nya dibawa ke depan, ini N-nya dibawa ke depan berarti 3-nya dibawa ke depan. U pangkat dikurang 1 berarti 3 kurang 1 kali U aksen gitu ya, sesuai dengan sifat turunannya ya atau rumusnya. Jadi ini 3 kali U pangkat 2 kali U aksen. Berarti 3 kali U. U-nya adalah
sin 2x gitu. Jadi kalian substitusi sin 2x berpangkat 2 kali U aksennya. U aksennya adalah 2 cos 2x. Jadi kalian bisa kali. Kalau konstantanya masih bisa dikali ya, yaitu 3 dan 2. Jadi jawabannya 6 sin 2-nya ini kita sudah bisa bawa ke tengah sini ya. Gitu. Kali cos 2x. Nah, jadi ini jawabannya ya. Jadi ini khusus untuk yang tidak berpangkat 1 ya. Kemudian yang ke E. Jadi ada sifat yang terakhir, yaitu tadi perkalian sudah. Nah, ada juga pembagian ya. Jadi pembagiannya adalah U per V gitu. Turunannya itu adalah U aksen V, ini dikurang ya. U V aksen, kemudian dibagi dengan V kuadrat gitu. Contoh misalkan fx sama dengan sin x per cos x gitu. Nah, berarti ini kita anggap U dan yang di bawah kita anggap V gitu ya. Karena U per V pembagian. Jadi U-nya adalah sin x, berarti turunan sin x adalah cos x. V-nya kita anggap cos x, berarti turunan cos x adalah negatif sin x. Kemudian kita turunkan dengan rumus ini ya. Yang ini. Berarti f aksen x-nya U aksen V kurang UV aksen per V kuadrat gitu. U aksen dulu. U aksennya adalah cos x. V-nya adalah cos x juga. U-nya sin x. V aksennya, ini lihat ya, V aksennya negatif sin x. Kemudian dibagi dengan V kuadrat. V-nya adalah cos x yang dikuadratkan. Nah, kalau cos x kali cos x bisa dia ya, karena trigonometrinya sama-sama cos dan sudutnya dimuat sama-sama x. Jadi kalau cos x kali cos x itu adalah cos kuadrat x. Ini min sin x kali min sin x, jadi ditambah sin kuadrat x per cos kuadrat x gitu. Nah, sesuai dengan identitas trigonometri, cos kuadrat x ada rumus identitas trigonometri ya. Jadi ada rumus identitas trigonometri, sin kuadrat x ditambah cos kuadrat x itu sama dengan 1. Maka yang di atas ini pembilangnya menjadi 1 per cos kuadrat x. Kemudian ada juga rumus 1 per cos x itu adalah secant x gitu ya. 1 per cos x adalah secant x, berarti 1 per cos kuadrat x itu adalah secant kuadrat x gitu ya. Jadi kalau misalkan kalian ingin menyederhanakan sampai sedetail ini, kalian harus paham tentang rumus-rumus dari identitas trigonometri. Seperti itu ya. Nah, jadi kita bisa menggunakan sifat-sifat ini ya, sifat-sifat turunan untuk menurunkan suatu fungsi gitu. Nah, misalkan Ibu akan buatkan di sini soal latihan untuk kalian ya. Jadi ada soal latihan agar kalian lebih memahami lagi. Misalkan saja yang nomor 1, Ibu minta kalian mencari turunan dari sin pangkat misalkan 5 dari 2x itu. Sin ini kalian tentukan turunan pertamanya apa gitu ya. Kemudian kalau misalkan lagi yang nomor 2, nah mungkin kita akan kombinasikan. Misalkan saja fx-nya itu adalah cos misalkan 2x kurang pi dikali sin 2x ditambah pi. Nah, ini f aksen x-nya berapa? Kemudian ketika sudah memperoleh f aksen x-nya,
Coba kalian cari f aksen dari pi per 2 ya. Berapa nilainya gitu. Berarti kalian mengganti x dengan pi per 2 gitu. Kalau misalkan lagi, misalkan ibu ingin kalian mengkombinasikan ya. Jadi mengkombinasikan, gimana nih? Sorry. Ini yang nomor 3. Coba kalian tentukan turunan dari cos kuadrat 3x dibagi dengan sin x. Nah, coba tentukan turunan pertamanya. Jadi ini kan pembagian ya, yang nomor 3. U-nya berarti cos kuadrat 3x, V-nya sin x. Nah, berarti kalau di atas itu kan U-nya adalah dalam bentuk pangkatnya 2 ya, tidak 1. Berarti kalian nggak boleh sembarang nurunin. Berarti dia harus menggunakan sifat yang nomor D, yang ini ya, yang harus digunakan ya. Soalnya pangkatnya tidak 1. Jangan kalian hanya menurunkannya seperti ini. Ini kan memang U per V nomor 3 ya soalnya. Tapi jangan kalian hanya menurunkan U-nya cos kuadrat 2x. U aksennya apa? Gunakanlah konsep yang ibu bro seperti ini. Karena pangkatnya itu tidak 1 gitu ya. Jadi itu kombinasi dari berapa sifat. Jadi ketika kalian menyelesaikan suatu turunan fungsi trigonometri, itu tidak hanya menggunakan satu sifat, bahkan lebih dari satu sifat gitu ya. Oke, silakan kalian latihan soal itu. Jika ada pertanyaan kita bisa diskusikan. Sampai jumpa di video selanjutnya ya.